Selamat malam buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Mbak Ella, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan buat kita semua materi dari PPT, pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap berupa jasa produksi, tantim gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rukmati Panjaitan dengan NIM C0D0 23022. Bella, materi yang pertama dari judul pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap berupa jasa produksi. Jasa produksi adalah jenis penghasilan yang diperoleh dari aktivitas produksi atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Bagi pegawai tetap, ini berupa mencangkup penghasilan tambahan atau insentif yang terkait dengan kontribusi mereka dalam produksi. Jasa produksi ini umumnya diberikan kepada karyawan yang memiliki peran langsung dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi memiliki beberapa implikasi pajak, yaitu beban pajak perusahaan karena pembayaran jasa produksi akan menambah beban pajak perusahaan karena adanya kewajiban memotong dan menyetorkan PPh pasal 21. Kedua, karena penghasilan neto karyawan, penghasilan neto yang diterima karyawan setelah dipotong pajak akan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah bruto jasa produksi. Materi yang selanjutnya yaitu pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap berupa tantim gratifikasi. Tantim adalah bonus tambahan yang biasanya diberikan kepada manajemen, direksi, atau jajaran komisaris atas kinerja serta kontribusi mereka dalam perusahaan. Selain kepada manajemen, direksi, dan jajaran komisaris, beberapa perusahaan juga memberikan tantim kepada karyawan biasa. Biasanya bonus tantim adalah sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai apresiasi karena telah mencapai target tertentu. Tantim umumnya diberikan dalam bentuk uang, namun beberapa perusahaan terkadang memberikan tantim dalam bentuk lain, seperti saham. Tantim sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia. Pasal 96 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pekerja berhak memperoleh penghasilan berdasarkan hasil kerja atau jasa, termasuk tantim yang diberikan. Materi yang selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap berupa tantim gratifikasi. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara atau PN. Oleh karena itu, gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap berupa THR. THR atau tunjangan hari raya adalah tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan seperti Lebaran, Natal, atau Imlek. THR ini dianggap sebagai bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak. Namun, pemberi kerja berikut ini tidak wajib melakukan pemotongan pajak atas THR, di antaranya yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional bukan subjek PPh yang diatur dalam PMK. Yang ketiga, organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan ketentuan perjanjian internasional diatur dalam PMK. Yang keempat, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketentuan THR kena pajak berdasarkan bilangan ini yakni THR kena pajak apabila penghasilan yang diterima karyawan atau pekerja di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya, yaitu pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap berupa bonus. Bonus adalah salah satu bentuk penghasilan tambahan yang diterima oleh pegawai. Biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai yang melebihi target
atau sebagai bagian dari pembagian keuntungan perusahaan. Perhitungan pajak atas bonus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah bonus, total penghasilan bruto, karyawan selama setahun, status keluarga, serta PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Bonus dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur, sehingga metode perhitungannya berbeda dari penghasilan tetap, seperti gaji bulanan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 untuk bonus dilakukan dengan menambahkan penghasilan tidak teratur tersebut ke dalam penghasilan bruto pegawai. Terdapat berbagai jenis bonus yang biasanya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di antaranya bonus kinerja, yaitu penghargaan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kerjanya. Yang kedua, bonus tahunan, bonus yang diberikan kepada karyawan pada akhir tahun. Yang ketiga, bonus referral, bonus yang diberikan perusahaan ketika karyawan memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk direkrut perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya, bonus penghargaan, bonus yang diberikan kepada karyawan sebagai apresiasi atas pencapaian khusus yang tidak terkait langsung dengan kinerja keuangan perusahaan. Dan terakhir, bonus hari raya adalah bonus yang diberikan perusahaan pada karyawan pada momen hari besar keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, contoh soal PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji setahunnya 12 dikali 2.750.000. Dengan bonus premi jaminan kecelakaan kerjanya 12 dikali 27.500. Dan premi jaminan kematiannya 12 dikali 8.250. Dari penghasilan bruto setahunnya, dari pengurangannya yaitu biaya jabatan 5% dikali 37.429.000. Didapat 1.871.450. Yang kedua, iuran pensiunnya untuk setahun 12 dikali 50.000. Dan yang ketiga, iuran jaminan hari tua, yaitu 12 dikali 55.000, didapat 600.000 rupiah. Dan ditotalkan dari gaji setahun sampai premi tadi 37.429.000. Untuk penghasilan neto setahun PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu ada 3.131.450.000 rupiah. Dan untuk WP tadi 34.297.550.000 rupiah. Dan penghasilan PTKP-nya dibulatkan 15.840.000 rupiah. Dan untuk PPh Pasal 21 terutang 5% dikali 18.457.000 dapat 922.850.000 rupiah. Materi yang selanjutnya, pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap berupa premi. Premi adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan selain gaji pokok. Umumnya berhubungan dengan tunjangan asuransi, bonus atau keuntungan lain yang disediakan oleh perusahaan. Premi dapat berupa pembayaran dalam bentuk tunai atau non-tunai, seperti tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, atau tunjangan lain yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Rumus premi sendiri, tarif premi dikali jumlah tanggungan. Dari contoh soal, Pak Andi membeli mobil baru tipe X dengan harga 260 juta rupiah dan memiliki plat nomor area Jakarta wilayah 2. Penyelesaiannya dari rate asuransi kategori 3 di wilayah 2 dibagi 2,08% dikurang 2,29%. Untuk premi asuransi mobilnya 2,8% dikali 260 juta didapat 4.284.800 rupiah. Dari rate asuransi kategori 3 di wilayah 2 dibagi 0,38% dikurang 0,42%. Baiklah, sekian presentasi PowerPoint yang telah saya tampilkan dan saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.